Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Pada kali ini kita akan mengangkat satu topik dengan apa konten yang cukup menarik menurut saya adalah bagaimana tentang forum komunikasi antar kelembagaan desa ini. Ada istilah forum komunikasi antar kelembagaan desa yang mungkin banyak belum kita dengar atau belum kita kenal karena mungkin minimnya informasi yang tersampaikan atau minimnya informasi-informasi untuk literasi tentang forum ini. Forum ini sebenarnya seperti apa dan seterusnya sudah hadir bersama kita Mas Nur Rujuki dari lembaga yang beliau yang memang fokus tentang urusan-urusan seperti ini, dan kita hari ini akan sama-sama belajar tentang forum ini. Untuk menyingkat waktu dan memberikan ruang yang cukup nanti untuk berdiskusi, kita langsung sampaikan ke Mas Nur Rozuki. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita akan bicara tentang forum komunikasi antar kelembagaan desa. Mohon maaf sebelumnya jika background saya ada suara gaduh karena saya sebelum nyampe rumah jadi mampir di warung ini dekat dengan rel kereta api juga. Jadi mohon maaf jika sewaktu-waktu merasa terganggu dalam 1 jam ke depan. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Suryo Koto bahwa forum ini atau topik yang akan kita bicarakan ini praktis sejak peraturan itu diterbitkan pada tahun 2016 hingga sekarang, berarti sudah 6 tahun, tetapi tidak kunjung ada yang peduli terhadap forum ini. Padahal forum ini adalah forum yang sangat khas, itu menduplikasi terhadap bagaimana desa di zaman dulu menyelesaikan masalah bersama dengan mengedepankan musyawarah, kerukunan, gotong royong. Itu ada di forum ini. Saya share screen biar cepat kita pahami. Dan materinya juga sudah saya share di itu room chat ya, silakan di-download. Tentang forum komunikasi antar kelembagaan desa atau yang disingkat atau akronimnya adalah FKAKD. Forum ini saya bahas mendasarkan pada hanya satu pasal yang menempel ada di Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Eloknya sesungguhnya pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten memahami ini. Seandainya itu mereka atau beliau-beliau paham, maka aku yakin akan ada perda tersendiri persoalan ini. Meskipun perintah daripada Permendagri 110 tidak sampai menyentuh pada perda. Dan juga akan lebih arif desa ini mengaturnya dalam peraturan desa. Nah, materi ini atau FKAKD ini hanya nempel ada pada pasal 50 Permendagri nomor 110 tahun 2016 ini tentang BPD, tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ada 4 ayat. Saya ingin membedah atau mencoba untuk mengejawantakan, untuk mengimplementasikan bagaimana ini implementasinya. Bunyinya
ya perlu saya baca karena memang ini sebenarnya kan bukan hal baru, cuma kita baru melihat saja. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa atau FKAKD. Forum sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur ketua atau kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk. Forum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dan tugas daripada forum ini adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Substansinya luar biasa ini sebenarnya. Substansi ini, inilah yang saya maksud dengan ini adalah sangat desa sekali. Desa sekali. Di mana ini menyelesaikan persoalan di desa itu tidak harus dengan dengan kaku, tetapi cukup dengan berada dalam satu forum bersama, berdiskusi bersama, rembuk bersama, memecahkan masalah bersama, lalu mengeksekusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Maka saya coba menguraikan dari 4 ini. Bahwa di forum komponen FKAKD ini, jika kita cermati dari pasal tadi atau ayat-ayat, maka komponennya adalah ada Pomdes, ada BPD, ada ketua LKD, dan LKD lainnya, LAD, dan sebagainya. Jadi ini ada LKD, lalu LAD, dan ini ya, dan LKD lainnya. Nah, ini karena kebetulan di Permendagri nomor 18 itu ada LKD lainnya. Ini para ketuanya. Kemudian ada kata di slide sebelumnya tadi, di ayat kedua, unsur ketua garis miring kepala kelembagaan desa. Di sini saya mengartikan bahwa kelembagaan di desa itu ada 2 corak secara makro, secara besar. Ada yang lembaga itu posisi pimpinannya namanya ketua, dan ada posisi pimpinan namanya kepala. Oke. Nah, karenanya maka saya kelembagaan yang ada di desa itu ada yang tidak menjadi kewenangan desa, dan ada lembaga di desa itu yang meskipun bukan menjadi kewenangan desa, tapi mereka adalah bagian dari orang-orang atau figur-figur lokal jenius yang ada di masyarakat itu, yang mana mereka ini sangat perlu untuk diajak berdiskusi. Maka saya munculkan juga pimpinan ormas yang ada di masyarakat atau di desa ini. Untuk Pomdes sebaiknya tidak hanya kepala desa, tapi seluruh aparatur desa. Begitu juga BPD. Karena apa? Di dalam pemerintah desa ini juga semuanya itu kepala masalahnya. Kepala desa, sekretaris desa itu adalah kepala sekretariat. Lalu di sana ada kepala urusan dan kepala seksi dan kepala dusun. Kepala. Begitu juga di BPD. Unsur pimpinannya ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Lalu ada bidang. Bidang ini juga kepala semuanya. Maka akan lebih arif manakala perdes yang dibuat itu nanti, bahwa seluruh pemerintah desa, aparat pemerintah desa, dan seluruh keanggotaan BPD ini masuk di dalamnya. Sedangkan untuk LKD, LAD, dan LKD lainnya
cukuplah para ketuanya saja. Demikian juga ormas yang ada di desa. Cukup pimpinannya. Ini komponen yang jadi bagian daripada FKAKD. Nah, di dalam berembuk, di dalam membuat satu kegiatan atau ada intensitas dari kegiatannya, sebaiknya adalah munculkan kegiatan itu yang bersifat reguler, rutin, misalnya sebulan sekali kumpul, jagongan, ya sambil ngobrol santai saja, tidak ada masalah, karena ini nanti tidak menghasilkan keputusan, tapi mendiskusikan problematika desa. Nih. Lalu ada yang bersifat insidensial, apabila hal yang mendesak sewaktu-waktu dan ini di luar rutinitas, maka silakan juga diatur bahwa dalam hal terjadi hal yang mendadak atau krusial, maka FKAKD dapat melakukan kegiatan untuk diskusi. Oke, saya buat singkat aja, selesai soalnya. Nah, oke. Nah, sekarang apa nanti yang kita diskusikan secara rutinitas ini, lain dengan insidensial ya. Hal-hal yang bersifat rutinitas terutama, kalau insidensial nanti akan ketemu mengikutinya adalah agenda yang secara rutin harus muncul. Kita bisa membagikan pada agenda pada tahapan awal. Ketika ketemu awal, maka apa yang harus kita diskusikan? Kita bisa melakukan kegiatan koordinasi, cocok-cocokkan satu sama lain atas kegiatan yang sudah ada, yang pernah dijalani atau yang belum. Konsolidasi, mungkin ada sesuatu yang perlu dikonsolidasikan untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan satu pikiran. Lalu mengevaluasi kegiatan yang sudah jalan. Kalau misalnya rutin 1 bulan sekali, berarti selama 1 bulan ini apa yang sudah dikerjakan. Lalu dievaluasi sama-sama. Masukkan satu sama lain. Dengan begini aja, baru 1 poin ini. Kita dapat membayangkan betapa desa itu harmonis. Betapa desa itu, para pemangku kebijakan di desa ini, itu betapa sinergiknya. Jadi tidak hanya harmonis, tapi juga sinergi. Kenapa? Mereka lebih mengedepankan kebersamaan. Tidak saling telikung-menelikung, atau intip mengintip. Ya kan? Nah, kalau selalu koordinasi, ada konsolidasi, lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi sangat penting banget itu. Karena itulah nanti akan bisa mengingatkan sebelum terlanjur terperosok pada kesalahan yang fatal. Yang kedua, setelah kita lakukan koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi, maka dicoba untuk dimasukkan dalam sebuah poin-poin yang secara prioritas, bisa dengan skala prioritas, atau bahasanya apa? Diidentifikasi. Untuk kemudian dianalisis, ditelaah bersama-sama. Lalu dicarikan pemikiran solusinya bagaimana. Carikan solusinya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, analisisnya, pandangan dari Ketua Karangtaruna, mungkin dari Ketua Posyandu, atau kader Posyandu, dari PKK, dari kepala sekolah SD, ada kepala sekolah SMP, kebetulan atau sanawiyah, karena semuanya yang lembaga-lembaga yang ada di desa ini sebaiknya diajak mereka supaya peduli dengan desa. Nah, kalau sudah ditemukan solusi, tinggal apa? Rencana tindak lanjutnya, RTL. Untuk RTL ini gampang kan, tinggal apa? Membagi tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Membagi tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.
sehingga tidak ada yang sampai itu melampaui kewenangannya. Nah, jika memang yang punya fungsi ini tidak bisa menjalankan atau ada halangan, maka di sinilah akan muncul siapa ini yang membantu untuk mengatasi ini atau melakukan tindak lanjut ini. Ketemu. Dari sinilah kemudian sangat mudah langsung mengeksekusinya atau menjalankannya. Nah, untuk eksekusinya apa? Perlu dilakukan adanya forum yang punya legal standing jelas, yaitu yang resmi. Muncullah musyawarah desa, muncullah musyawarah pembangunan desa, muncullah musbandes, musdes, muncul musyawarah BPD, muncul musyawarah pemerintah desa, muncul musyawarah kerja BPD dengan lembaga atau dengan kepala desa, dengan mungkin satu perangkat desa. Muncul pula musyawarah di lembaga-lembaga kemasyarakatan desa untuk menindaklanjuti ini, mengeksekusi itu. Dari musyawarah yang sebagai bagian dari tindak lanjut inilah, maka akan dihasilkan kalau itu memang perlu ada menjadi peraturan tertentu dari program tertentu. Jadi itu akan seperti inilah gambarannya betapa pentingnya FKAKD itu ada. Jika selama ini praktis ini menjadi hal baru, padahal ini 6 tahun yang lalu sudah dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Sangat disayangkan jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, karena ini FKAKD ini akan menjadi salah satu ruang untuk memecahkan semua problematika desa, baik itu yang berpaut langsung dengan pemerintah desa maupun organisasi kemasyarakatan yang ada. Itulah yang dapat saya sampaikan singkat materi saya. Semoga bisa memantik diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan pada Mas Koco. Terima kasih. Untuk sekiranya saya tutup. Oke, terima kasih. Ini menarik ini tentang forum komunikasi antar kelembagaan desa. Sementara kalau kita bicara ada juga pembinaan, artinya penguatan kapasitas dari kelembagaan desa dan seterusnya. Tapi terus terang ini Mas Rojuki, saya baru dengar ada forum ini ya, karena memang saya tidak terlalu intan mengikuti kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan tentang turunan dari undang-undang desa, lebih pada terlibat atau mungkin intannya lebih pada hal-hal yang umum yang kemudian kita ikuti dengan seksama. Pertanyaannya adalah, dari pengalaman Mas Nurojuki, sejauh mana pelaksanaan atau apakah sudah ada desa yang punya forum seperti ini? Sebenarnya gini Mas, sebelum saya mutasi tahun 2017 yang lalu, saya sudah mendahului yang untuk membentuk ini. Walaupun pada saat itu mencoba dengan tanpa SK, tanpa ada kumpul rutin para pimpinan lembaga. Ini saya yakin nanti akan lebih mudah untuk memecahkan semua problematika desa kita manakala ada masalah-masalah. Karena dibicarakan bersama, lalu non formal, lebih mengedepankan. Maksud saya gini, Mas. Ya. Maksud saya gini, apakah Mas Nurojuki pernah menemukan ada satu desa yang yang malah pelakunya sendiri ketika itu, Mas. Dan sekarang masih berjalan. Ketika saya sudah tidak serius lagi itu, saya coba untuk saya amati, apanya mati, stagnan, nggak jalan. Padahal itu forum yang sangat enak, Mas. Sangat enak. Ini sebenarnya kalau kita melihat satu tradisi ya, tradisi yang ada di masyarakat di Jawa lah. Saya lebih paham di Jawa.
itu kan ada istilahnya kumpul selapanan setiap 35 hari sekali. Ya. Kemudian ada mungkin yang apa ketemunya itu tiap kalau saya pernah di salah satu organisasi yang bukan organisasi desa tapi organisasi komunitas itu kita sepakat ada pertemuan rebuan jadi tiap hari Rebu Dua, ada yang semua wakil, begitu ada. kan? Nah, sebenarnya kan ini identik dengan hal-hal seperti itu kan. Artinya nggak mesti Iya. ada topik, tapi juga bisa ngumpul. Tapi kalau kemudian ada topik ya dibahas di forum yang rutin kita Ya, selenggarakan kan kira-kira seperti itu ya. Nah, yang iya, jadi pertanyaan kenapa kemudian forum ini tidak berjalan? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah karena memang kadesnya sibuk dengan masa jabatan, sekdesnya sibuk dengan PNS, BPD-nya sibuk pengen tunjangannya setara dengan perangkat desa, atau teman-teman dari kelembagaan desa yang lain juga sibuk dengan dinamika di organisasinya masing-masing atau gimana ini, Mas? kalau saya melihatnya itu gini, Mas. Sampai hari ini nampaknya eh, eh, tidak tidak sempat dipahami kalau ada aturan yang ditempelkan di sini. Karena memang itu kan Mas, seolah-olah kan ranahnya ada di PPD, padahal kan enggak gitu, hanya nempel itu. Peraturan ini kan nempel aja. Nempel. Nah ini karena nggak jelas posisinya, sehingga orang tidak begitu peduli. Tapi kalau saya melihat dari pasal, walaupun hanya satu pasal 4 ayat itu, saya melihat betapa pentingnya, karena inilah nanti itu yang salah satu menjadi cerminan, inilah desa benar gitu loh. Tapi kan kalau dari peraturannya itu kan di situ disebut dapat membentuk. Betul, iya, karena nempel itu loh Mas. Kemudian karena ada kata dapatnya, artinya kan tidak menjadi Akhirnya satu ya nggak apa-apa kewajiban. kan begitu. Ya, tidak menjadi satu kewajiban ya. Ya boleh tidak dibikin juga nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada Iya. kata dapat nanti dianggapnya kemudian pemerintah pusat terlalu mengatur desa kan gitu. Makanya Nah, iya. kurang. Padahal itu kata dapat itu sebenarnya adalah memberikan satu keleluasaan untuk mengatur lebih jauh, lebih dalam sesuai dengan karakteristik atau lokalitas-lokalitas masing-masing. Ya Oke, seperti Mas kita Toto tadi berikan. loh, misalnya ada buat aja rebuan, rebu Bekasan, nah, semacam itu lah kan, nggak ada masalah. Itu istilah-istilah itu tidak berdasarkan tanggal misalnya, tapi berdasarkan Jemowage misalnya, bisa saya kira begitu. Artinya kalau kemudian itu dilembagakan, kemudian ada surat keputusan kepala desa, Iya. anggota forum itu siapa, koordinatornya siapa, dan seterusnya, justru malah memungkinkan untuk kemudian dalam rencana anggaran belanja desa, itu juga teralokasi untuk kegiatan-kegiatan forum, Betul. kira-kira seperti Iya. itu ya. Oke, Mas Rozuki, kita coba berikan kesempatan teman-teman yang ada di studio Zoom yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya silakan. Jadi ini menurut saya menarik karena kalau bicara forum, apalagi kemudian bahasanya adalah forum komunikasi, sebenarnya ruangnya menjadi sangat luar biasa karena kalau namanya forum komunikasi biasanya kan kemudian tidak ada otoritas yang besar sebagai ketua, otoritas yang besar sebagai sekretaris atau apa dan seterusnya. Tapi ini lebih pada semacam paguyuban atau keguyuban, bagaimana kemudian kolektif kolegialnya juga bisa berjalan dengan baik. Oke, ada kerabat desa yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya, silahkan bisa open mic. Nah, sambil menunggu partisipan untuk terlibat dalam obrolan atau bincang kita, mungkin juga teman-teman yang bergabung ini shock karena baru dengar mungkin ya, baru dengar ada forum seperti ini. Ini juga menurut saya menjadi menarik. Tapi Mas Nurojuki, tadi disebutkan tentang bagaimana
di aturan itu tentang kemudian uh, forum itu terdiri dari apa dan seterusnya. Nah, apakah kemudian ada petunjuk yang lain atau ada, ini kan kadang-kadang pertanyaannya kan terus jadi juklak juknisnya seperti apa dan seterusnya. Ini ya yang kadang-kadang juga kemudian, nah ya kalau nggak ada juklak juknisnya ya nggak usah dibikin aja daripada salah dan seterusnya. Ini menurut Mas Nur Rojuki seperti apa nih? Apa kondisional? Artinya secara aturan itu kok secara aturan itu kemudian ruang-ruang untuk itu, ruang-ruang untuk melakukan pembentukan forum, karena forum itu kan terdiri dari unsur ketua atau kepala lembaga desa yang telah dibentuk. Artinya kan berarti diinventarisir nih, kepala desa sudah membentuk kelembagaan desa apa saja kan itu. Kemudian apakah, nah ini yang menarik ini, uh, yang terbentuk ini apakah memang hanya yang berdasarkan keputusan kepala desa, artinya umpama nih Posyandu, kemudian mungkin PKK, mungkin Karang Taruna Desa itu kan dari desa dan seterusnya. Nah, kemudian ruang-ruang tentang tadi juga disampaikan tentang adanya ormas di tingkat desa atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat di tingkat desa seperti kelompok tani umpamanya itu kan sebagai kita bisa melihatnya sebagai satu kelembagaan, tetapi kan mereka dibentuk tidak ada kaitannya dengan keputusan dari desa dan seterusnya. Ini gimana menurut pemahaman Mas Nur gitu? Inilah Mas Anu. Seandainya kalau dari satu pasal tadi, walaupun itu adalah ada kata dapat, yang kedua tidak ada pasal atau ayat yang memandataris atau yang memandati atau memerintahkan pada itu diterbitkannya perda. Kalau pemerintah daerah ini itu mencoba untuk mencerdasi dan memahami bahasanya lokalitas desa itu adalah organ banget saat saya yakin akan muncul perdanya. Dasarnya jelas tidak ada, jadi tidak harus dengan kata perintah ketika misalnya itu dikatakan bagi diskresi juga setengahnya diskresi. Pasalnya ada, hanya saja perintah untuk membuat perdanya tidak ada. Dan itu seandainya kalau dibuat perda pun juga tidak ada masalah. Karena itu kebetulan, karena kalau untuk itu diuraikan, nah, jika perdanya tidak ada maka apa? Perdes yang harus muncul. Di perdes inilah akhirnya apa? Detail sesuai dengan desanya masing-masing. Bisa jadi desa A sebagaimana keterangan saya tadi. Tapi desa B kemungkinan bisa lain. Misalnya gini, cukup nggak usah ormas-ormas, cukup dengan itu kelembagaan desa itu adalah lembaga yang menjadi kewenangan desa saja. Begitu mungkin terjadi begitu. Tetapi kalau ingin lebih lengkap dan lebih bisa bersama-sama merambut masyarakat, maka pikiran saya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa itu atau lembaga desa ini bisa kita artikan adalah baik lembaga yang menjadi kewenangan desa maupun lembaga yang tidak menjadi kewenangan desa. Cuma saya kemarin Mas, ini tahun 2017 itu baru sebatas pada lembaga yang menjadi kewenangan desa. Itu saja sudah terasa enak gitu. Tapi sayang tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan itu sayang sekali. Ya saya ya diam aja gitu Mas. Karena saya sudah tidak di dalam masalahnya. Jadi, nah ini bagi teman-teman misalnya ini karena mayoritas yang hadir ini adalah para pendamping, cobalah wacana ini dimunculkan. Akan sangat membantu teman-teman pendamping untuk melakukan pendampingan. Ketika desa itu tertib, desa itu harmonis, maka pendamping pun juga akan enak bekerja. Iya, jadi kalau kita identikan dengan level-level di atasnya, itu kalau nggak salah kan di tingkat kecamatan ada forum koordinasi pimpinan kecamatan. Iya.
Pembina, pimpinan Iya, daerah. Artinya sebenarnya ini forum komunikasi pimpinan-pimpinan lembaga yang ada di desa. Jadi sebenarnya ini iya, tinggal seperti menduplikasi aja kan, bahwa forum itu iya, akan rutin atau hanya eksidental kalau ada sesuatu maka kemudian undangan forum ketemu, atau kemudian bisa juga oke, rutin nih kita setiap Selasa Wage atau setiap Minggu Kliwon dan seterusnya iya. ngumpul kali desa. Ini sepertinya menjadi sesuatu yang menarik harusnya kalau dikembangkan. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Nuro Juki tadi, dengan teman-teman pendamping desa ya. Karena kan kalau kita bicara pendamping desa, maka sebenarnya ada peran atau ada bahasa yang cukup menarik menurut saya adalah tentang SDGs desa. SDGs desa yang ke-18 itu kan tentang bagaimana kelembagaan uh, apa uh, yang dinamis dan uh, budaya yang adaptif. Artinya budaya ngumpul yang kemudian biasa dilakukan dengan dengan selapanan atau dengan acara-acara seminggu sekali dan seterusnya, ini kan diadaptifkan atau disesuaikan itu dengan melembagakan menjadi sebuah forum. Artinya kelembagaan yang dinamis ya salah satunya ya bagaimana dinamika kelembagaan itu juga bisa tumbuh dengan mengembangkan forum. Jadi teman-teman pendamping juga akan banyak mendapatkan informasi masukan masyarakat karena di forum itulah sebenarnya dia bisa mendengarkan keluh kesah atau permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kerja-kerja pendamping desa yang konsep utamanya adalah pendampingan pemberdayaan masyarakat ini stok stok problem yang harus diselesaikan itu kan bisa dapat dari forum-forum itu. Kira-kira gitu ya, Pak Nurlanziki ya? Iya, benar, Mas. Kadang-kadang kan teman-teman pendamping itu mendapat informasi sepihak, akhirnya laporannya kurang valid. Kemudian bagaimana harus strategi pendampingannya menjadi kacau karena memang faktual, fakta-fakta yang real ini tidak cukup dihimpunnya. Nah, dalam forum ini kan akhirnya ada fakta-fakta yang real. Karena mereka ini tidak justice apa-apa. Mereka hanya mendiskusikan, mencari solusi terhadap satu persoalan dengan mengedepankan family, Dan itu kalau dikomunikasikan dengan kepala desa kan kemudian bisa dialokasikan anggaran untuk sekedar konsumsi pada ngumpul dan iya, sangat sangat mungkin. bisa itu, sangat Sehingga bisa. ketika kemudian teman-teman pendamping akan memanfaatkan itu menjadi forum untuk mendengarkan problematika yang berkembang di masyarakat, pendamping nggak perlu mengeluarkan dana pribadi untuk nyugati kopi atau memberikan jajan dan seterusnya di meja pertemuan, tapi itu sudah menjadi bagian dari agenda yang bisa dipertanggungjawabkan oleh desa, bahwa oh ini loh ada rapat forum, ini loh konsumsinya besok gini, ini loh datang namanya ini loh ada hasil pembicaraan forumnya tentang apa dan seterusnya, kira-kira kan gitu ya, Mas. Oke, silakan Silva, ada yang ingin disampaikan? Open mic atau kepencet? Silakan yang ingin menyampaikan langsung buka videonya. Kalau tidak, silakan ditutup aja mic-nya kalau memang tidak ingin menyampaikan. Silakan. Yulfa Erina, ada yang ingin disampaikan? Pas dulu, Wade. Oke, siap. Makasih. Oke, terima kasih. Kerabat desa yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangan, pendapatnya. Menurut saya ini menarik untuk teman-teman pendamping ya. Forum komunikasi antar kelembagaan desa. Jadi lebih memudahkan, nggak perlu janjian dengan ketua-ketua lembaga gitu kan, waktunya jam berapa dan seterusnya. Tapi ya udah seminggu sekali kumpul atau mungkin sebulan sekali kumpul lah, forum antar kelembagaan ini kita akan mendengar nih keluh kesah dari teman-teman Karang Taruna mungkin, atau mungkin ada juga
Di situ ada komunitas apa pengaji apa itu ketuanya juga bisa ikut terlibat, dan ini menjadi menarik. Mungkin kita perlu tahu nih, Mas Rozuki, saran ketika kemudian akan mengembangkan forum ini, tahap pertamanya seperti apa? Dimulai dari komunikasi ke kepala desa dulu, atau kemudian lebih pada memberikan literasi atau edukasi kepada teman-teman kelembagaan desa? Silakan. Baik. Pengalaman saya ketika itu, saya yang mengawali ngomong bertiga itu dengan ketua kepala desa dan ketua BPD. Saya tunjukkan ini loh, ada aturan ini. Kira-kira enak ini dan kalau wah iya enaknya, ayo dicoba. Pada saat itu cukup dengan itu para seluruh perangkat desa dan BPD. Ternyata enak. Jadi kita karena ngobrol lebih Mas, istilahnya acara dibuat tidak formal, Mas. Seperti orang jagongan biasa, hanya saja sekedar kalau dibuka setelah itu adalah problemnya apa, ada masalah apa, ya kita ada yang menjadi moderator. Nah, ketika itu kami sepakatnya begini, bahwa penanggung jawabnya itu kepala desa, sedangkan untuk ketua diskusi itu ketua BPD, sekdes sebagai sekretaris atau lainnya. Yang lain anggota, gitu aja cukup. Jadi nggak pakai ribet. Cukup ada penanggung jawab, lalu ketua diskusi, sekaligus itu kan juga sebagai moderator, sebagai memimpin diskusi itu, dan tidak formal soalnya diskusinya. Ya kadang ya sama makan, sama pokoknya enak gitu Mas. Jadi karena dan formasi duduknya pun juga kita tidak pakai meja, kursi, kita lesehan, itu kan lebih enak seperti perang tunggangan gitu aja. Itu ternyata akhirnya kembang sampai dengan ketua itu kelembagaan RT, RW diajak. Akhirnya apa? Mereka tahu persis keadaan sebelah ini bagaimana desa kita. Kalau begitu enaknya gimana ke depan ini? Itu mereka bisa diajak mikir baru. Akhirnya apa? Kepala desa kan tidak banyak mikir, Mas. Sekretaris desa tidak banyak mikir, merancang gagasan macam-macam. Karena apa? Setiap bulan ada gagasan-gagasan. Ada bantuan, dibantu oleh forum itu dengan gagasan-gagasan baru. Wah, gitu kalau begitu. Wah, ini dimasukkan di musrenbang saja ini. Tahun depan. Ini akan muncul seperti. Sungguh luar biasa, Mas, manfaatnya. Benar. Dan bisa menjadi semacam forum, kemudian oke, ini mungkin kita sama-sama nggak terlalu paham, sehingga bulan depan kita bikin sarasean nih, kita mengundang narasumber yang bisa menjelaskan dan seterusnya. Jadi lebih asik untuk kemudian melakukan komunikasi antar warga ya. Iya, benar. Dan Mas, waktu itu sebenarnya mau saya kembangkan dengan pola yang lebih lagi, yaitu apa? Tempatnya tidak harus di balai desa supaya kesan formalnya supaya hilang sama sekali. Yaitu dengan apa? Sambil silaturahmi. Dari giliran di rumahnya Wakades, nanti bulan depan di rumahnya BPD, bulan depan di rumahnya itu Karang Taruna, gitu. Jadi muter terus nanti ada fasilitasi uang meja lah ya dari desa untuk kemudian. Iya pasti, semuanya harus ditanggung desa. Semuanya artinya bahwa kemudian ini ada fasilitas dari desa. Kamu mau kasih apa aja ya terserah, bisa jadi lebih dari anggaran ya nggak apa-apa, kurang dari anggaran. Anggarannya sederhana Mas Koco. Anggarannya itu pada saat itu cukup dengan snack dan kopi teh itu 1 bulan atau 1 pertemuan itu cukup dengan 300 hingga 400 Mas. Ribu, hanya itu. Nah ini kan sangat kecil Mas kalau bagi desa loh. Masalahnya apa? Keuangan desa besar kan ya. Terus saja kalau 500 saja kan hanya 6 juta 1 tahun. Kemudian yang ketempatan juga merasa bahwa menjamu tamu itu juga bagian dari dari kemuliaan tuan rumah, maka
bisa saja nih, mungkin anggarannya cuma 250 tapi bisa makan besar di situ karena yang tuan Bisa, rumahnya fasilitasi kan kira-kira seperti iya. itu. Ada juga Ini menarik menurut saya bagian-bagian seperti ini, tapi sayangnya ini belum banyak dikenal atau belum banyak berkembang. Ini pertanyaan berikutnya, ketika ada secara aturan, secara regulasinya ada, kemudian ternyata tidak banyak yang kemudian tahu, bahkan karena nggak tahu akhirnya tidak membentuk gitu kan, atau ada yang tahu tapi tidak tertarik membentuk. Sumber inisiatif yang baik itu dari mana ini? eh, sebenarnya kalau sumber inisiatif yang paling bagus karena ini pertama menempelnya peraturan ini ada di peraturan tentang BPD, maka BPD lah yang harus orang yang pertama kali memprakarsai. Ini Artinya mungkin ini perlu digulirkan di teman-teman di forum BPD bahwa di desa kita itu perlu membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa. Kalau di kecamatan ada Forkompincam, forum komunikasi pimpinan kecamatan. Ada Forkompinda, gitu kan? ya, Ini ada forum komunikasi antar kelembagaan. Ini luar biasa menurut saya. Ini layak untuk kita bantu dorong untuk dipahamkan bersama. Tapi akan menjadi menarik kalau kemudian Mas Nur Rozuki juga bisa memberikan satu contoh atau satu model di mana ini yang sudah berjalan. Kalau nggak salah, kalau Panggung Harjo sih yang saya pernah tahu tidak dalam konteks dilembagakan forum, tetapi kemudian ketika ada agenda menjelang musyawarah desa atau menjelang penyusunan RKPDes, menjelang menyusun RPJMDes, itu ada sesi serial workshop atau semacam serial mengangkat topik-topik, mengundang para tokoh untuk kemudian yang paham itu dan kemudian mengundang elemen masyarakat di desa. Jadi yang saya pernah dengar seperti itu. Artinya kalau bicara forumnya sih belum, artinya belum ada semacam forum ini. Tapi kalau dilihat dari esensi peraturan, maka sebenarnya yang layak mendorong atau yang layak kemudian mengembangkan ini adalah BPD, karena di Permendagri 110 tentang di pasal 50 ini kan disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk forum. Artinya memang yang menjadi tantangan adalah inisiasi BPD untuk mengusulkan ke kepala desa membentuk forum. Kira-kira seperti itu ya, Mas. iya. Dan kalau teman-teman pendamping desa akan mencoba mendorong itu, ya berarti memberikan penguatan kepada BPD untuk kemudian ini loh, BPD itu ada ruang untuk ini. Jadi kalau teman-teman BPD tanya bagaimana membuat kegiatan apa untuk usulan dianggarkan oleh desa dan seterusnya, ya salah satunya bikin forum dan kemudian bikin pertemuan rutin forum. Otomatis akan keluar angkanya kan, setahun kalau kita bicara selapanan maka mungkin ketemunya setahun itu cuma 11 kali mamanya atau 10 kali. 10 kali. Kalau bulanan berarti 12 kali. Nah, tiap kali forum ada pertemuan rutin, maka dianggarkan berapa. Udah ketemu tuh untuk penyusunan rencana anggaran desa, kan kira-kira seperti itu ya, Mas Nur Rozuki ya. Ya, dan cukup taruhlah maksimal anggaran 6 juta 1 tahun sudah cukup. 500.000 sudah cukup, sangat cukup. Oke, luar biasa ini. Ini bagian yang menarik. Saya pengen dengar ini sebenarnya
bagaimana teman-teman yang bergabung ini memberikan respon sebagai tenaga Itu pendamping? Mas Iman. Oke, silakan Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Pak D. Ini baru pulang hujan terus. Gini yang saya sikapi adalah kalau ada forum berarti kalau saya sikapi ada sebuah komunikasi di mana kalau saya menyikapi mandat lembaga tertinggi itu kan ada di BPD gitu ya. Karena di BPD itu kumpul para saudara-saudara kita yang memiliki talenta yang bagus di dalam masyarakat. Ada di situ kan ada dua pembidangan, bidang pemberdayaan sama bidang pembangunan. Di situ akan dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua BPD. Bila nanti ada sebuah forum lagi yang sifatnya adalah sebuah komunikasi antar lembaga, sebetulnya bisa selesai oleh BPD. Misal BPD itu kan punya program kerja, di mana program kerja itu bisa diimplementasikan melalui dua bidang tersebut. Dan tentunya kalau kita kenal, misalnya dalam faktanya itu ada jaring asmara gitu ya, BPD turun itu. Nah di situ kan juga dapat menerima keluhan ataupun sebuah ide, sebuah program sesuai dengan kondisional dari masyarakat, baik itu secara pribadi ataupun kelompok ataupun mengatasnamakan lembaga, mengusulkan kepada BPD, yang BPD itu bisa menjadi sebuah tambahan di dalam penampungan jaring asmara yang nanti secara teknis akan masuk dalam sebuah pembahasan di RKP, dan tentunya ini menjadi lebih mudah. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Nur dan juga ditegaskan oleh Pak Ade, itu memang bahasanya dapat. Sehingga dapatnya ini kalau tidak bisa terkendali secara utuh, malah nanti tumpang tindih. Ini ada di situ ada BPD, inilah nanti output daripada forum itu kan mesti harus memiliki sebuah legalitas. Artinya ini ada kayak gini dari forum ini. Nah, forum itu dasarnya tadi disebutkan Permenda 110 2016, tetapi tentunya di situ ada yang mengesahkan apa hanya kumpulan kongko gitu. Kalau saya lebih cenderung bahwa semua apa yang menjadi permasalahan di desa lewatlah sebuah lembaga yang lebih menguatkan, yang ada itu BPD. Begitu sih pendapat saya Pak D, dan saya sampai sekarang pun belum bicara hal tersebut kepada mitra saya ataupun kepada dampingan saya ataupun terhadap teman-teman saya di sesama pendamping. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara pandangnya ini mungkin yang perlu kita sepahami, bahwa forum ini dibentuk oleh oleh kepala desa atas usulan BPD. Sebenarnya lebih pada, ya kalau ngomong jaring asmara dasarnya apa gitu. Apa memang ada artinya regulasi tentang bagaimana proses melakukan penjaringan suara masyarakat. Nah, kalau kemudian kita bicara forum ini, secara peraturan menterinya ada, ruang itu ada. Jadi sebenarnya ya forum itu bisa menjadi tempat untuk melakukan penjaringan aspirasi. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu, tidak akan ada tumpang tindih kewenangan kebijakan atau apa, karena namanya forum itu lebih pada amanat yang ada di dalamnya itu adalah tugas forum itu menyepakati menyelesaikan permasalahan yang aktual. Artinya bisa saja tidak harus kemudian dalam satu musyawarah BPD atau musyawarah BPD dilakukan tiap minimal 1 bulan sekali atau berapa kali dan seterusnya. Tapi dengan adanya forum ini maka menjadi lebih mudah menurut saya untuk menyerap aspirasi, karena kalau anggota BPD kan tidak mesti presentatif semua ada di situ.
teman-teman dari lembaga kelembagaan desa yang lain. Tapi mungkin Mas Nurrozuki lebih paham ini karena saya belum pernah jadi pejabat, belum pernah jadi pendamping desa, belum pernah jadi kepala desa. Jadi yang lebih paham Mas Nurrozuki karena pernah jadi sekdes dan sekarang aktif di pendampingan desa-desa. Silakan Mas Nurrozuki. Kan karena Mas Iman baru hadir dari aturannya ada. Ini hal yang sangat berbeda Mas Iman tentang menyerap aspirasi dengan rembuk yang ada di forum komunikasi. Menyerap aspirasi itu adalah memang sudah tugas dan fungsinya BPD. Itu kan dari masyarakatnya. Nah, sedangkan forum ini adalah untuk memecahkan problematika desa ke masyarakat yang ini baik dirasakan masyarakat pelapor atau tidak, itu nggak ada masalah. Tapi sebab apa? Seringkali dan kita ketemu masyarakat merasa ada problem, tapi para aparat desa ini problem. Karena apa yang mungkin karena apa? Beda pemikiran kalau tugas. Kalau rakyat biasanya mau cari. Nah, tapi kalau bagi pemerintah ya, wah ini masalah ini. Kan tidak menunggu aspirasi. Tetapi karena fakta-fakta inilah akan bisa berharap akan bisa diselesaikan lewat forum. Dan forum ini ini Mas Iman barangkali belum di-download, saya sudah share materinya, dasarnya. Jadi jelas sekali dasarnya. Insya Allah, Mas Iman, kalau ini seandainya kalau dikembangkan, desa itu akan sangat mudah untuk menciptakan harmonis. Itu mudah banget. Lagi pola tujuannya forum ini memang adalah untuk menciptakan harmonisasi. Itu. Berarti harmonisnya itu. Artinya mungkin dalam konteks forum ini kemudian sekat-sekat jangan birokrasi. Oh, kalau menyampaikan aspirasi harus ke BPD. Kemudian pertanyaannya cara menyampaikan aspirasinya bagaimana, kemudian mendiskusikannya bagaimana. Setidaknya ketika kemudian dengan adanya forum ini, mungkin yang saya tangkap adalah ketika mungkin ada yang menyampaikan aspirasi tertentu dalam forum, maka di situ juga bisa sekaligus dicoba dicarikan solusinya. Atau mungkin forum ini juga bisa, yang saya tangkap forum ini juga bisa mencoba mencari solusi. Umpama taruh kata, oke, ini kayaknya lagi seru-serunya nih tentang keamanan lingkungan umpamanya. Ini beberapa kali di wilayah ada pencurian atau ada perjudian dan seterusnya. Dengan forum ini mungkin masing-masing kemudian bisa diajak bicara, ini ada kondisi seperti ini, baiknya bagaimana. Oke, Parang Taruna membantu ini. Oke, ini teman-teman kalau yang aktif di pengajian kan setiap pagi pasti berangkat ke masjid dan seterusnya. Artinya ada solusi yang memang sangat lokal, lokalitasnya sangat sangat terjawab karena memang ini kumpulan dari teman-teman di lembaga kelembagaan desa, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Nurrozuki, ini nggak terasa waktu kita sudah hampir di penghujung. Menjadi menarik kalau kita mungkin ini kerabat desa yang mengikuti sama-sama belajar desa ini mungkin bisa kemudian apakah memang sudah ada yang mengimplementasikan. Dan ini menarik juga dari KIP Trenggalek. Intinya setuju tapi implementasinya sulit ya. Kalau bahasanya sulit, ini artinya pasti bisa. Jadi tenang saja, dicari solusinya. Kalau sulit, kalau nggak bisa itu baru nanti masalah. Nah, kalau mungkin ada penguatan dari Pemda regulasi bagi Kades, ya ini menjadi bagian menarik sebenarnya adalah apakah setiap regulasi harus ada produk turunan dan seterusnya. Ini bagian yang kita harap ada kesadaran sebenarnya. Kesadaran BPD untuk menginisiasi,
kesadaran kepala desa bahwa oh ada memang ruang untuk itu, apa sih susahnya tinggal menyetujui tanda tangan atau mengundang para pihak yang mengusulkan, yuk baiknya seperti apa, forumnya dibikin kayak apa. Ketua forum jangan ketua BPD karena ketua forum sama dengan ketua BPD ya padha wae umpamanya seperti itu, oke ketua Iya. forumnya dan seterusnya. Nah, itu semua bisa dilakukan penyesuaian dan kolaborasinya ketika memang ada komunikasi. Nah, kalau komunikasinya tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dibangun, maka kolaborasi tidak akan bisa terjadi. Mas Nurozuki, silakan closing statement. Baik, terima kasih. Berkait dengan FK Akademi, memang inisiatif dari BPD untuk mendorong dan terbentuknya itu adalah pertama, karena kebetulan program ini menempel di Permendagri. Yang kedua, bahwa para pembina desa harus segera mengambil langkah, karena ini akan menjadi salah satu alternatif memecahkan persoalan-persoalan problematika yang ada di desa. Tidak perlu menunggu harus ada jelas perintah pembuatan aturan. Tidak harus, tetapi desa bisa untuk peraturan tentang dalam dalam peraturan desa, supaya keputusan kepala desa lalu bagaimana SOP-nya itu nanti bisa ada aturannya yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tidak terasa sudah di penghujung waktu kita. Sambal Desa sama-sama belajar desa. Ada bagian menarik dari pembelajaran hari ini adalah tentang adanya satu policy, adanya satu kebijakan yang itu ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang mungkin sampai saat ini belum terdengar suaranya, belum terdengar gaungnya, apalagi implementasinya. Tapi setidaknya Mas Nurozuki tadi sudah menyampaikan pernah dicoba dilakukan di tempat Mas Nurozuki, tapi karena memang beliau kemudian tidak lagi menjabat sebagai sekretaris desa, maka kemudian ternyata itu tidak berjalan. Artinya menjadi catatan penting adalah memang perlu ada pelopor-pelopornya. Memang perlu ada lokal-lokal leader yang berani memulai atau berani melakukan sesuatu yang kemudian terus bisa berjalan sustain. Karena tanpa inisiator, tanpa pelopor, tanpa mentor, tanpa penggerak, maka tanpa motor, maka yakinlah kebijakan apapun, sebaik apapun aturan-aturan, itu tidak mesti akan berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa kita ambil benang merahnya di Sambal Desa edisi kali ini. Dan kembali saya ingatkan selalu yang disampaikan oleh host acara ini, bahwa siapapun kita, dimanapun kita punya peran. Dan dalam berperan jangan baperan. Itu yang bisa kita sampaikan. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya Sambal Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.